laksanakan. Mudah-mudahan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik sampai pada berakhirnya pembelajaran. Maka untuk lebih melancarkan pembelajaran kita hari ini, maka kita mulai dengan doa. Karena satu hadis Nabi mengatakan doa itu adalah senjata orang beriman. Maka saya minta satu orang untuk mewakili untuk membaca doa. Bisa ada yang mewakili? Ya, silakan. Adrian. Oke teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada saat ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Mudah-mudahan dengan doa tadi, mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan. Oke, anak-anak, bahwa selain berdoa, ya, kita patut berusaha di dalam menjalankan seluruh aktivitas kita, terutama di dalam proses belajar. Karena ingat satu kata motivasi yang saya kutip dari Presiden ketiga kita, B.J. Habibie. Beliau menyatakan bahwa keberhasilan itu bukan milik orang yang pintar, tetapi keberhasilan itu senantiasa milik orang yang selalu berusaha. Maka di dalam belajar harus butuh kita kuat berusaha, ya, karena belajar ini adalah salah satu kebutuhan sepanjang hayat, ya, dimanapun, kapanpun kita harus tetap belajar. Maka mau menjadi orang cerdas, orang pintar, maka kalian senantiasa harus tetap berusaha, terus berusaha untuk belajar. Bisa ya? Bisa. Oke, selanjutnya kita absensi dulu. Ada yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Hadir semua Pak. Hadir semua ya? Hadir. Berarti 20 orang hadir semua pada kesempatan kali ini. Berarti tidak ada yang tidak hadir. Ya? Yang berikut, untuk memperlancar pembelajaran kita, maka butuh yang namanya tata tertib. Supaya apa? Supaya ini bisa kalian pegang ketika di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ya, walaupun ini sudah berulang kali saya sampaikan, ya, atau Pak sampaikan, tetapi perlu diingatkan kembali tata tertib pembelajarannya. Yang pertama adalah kalian harus tepat waktu. Mau jadi orang sukses, kapanpun, dimanapun harus disiplin, tetap tepat waktu. Yang kedua, di dalam proses pembelajaran, ya, kalian di dalam meminta izin ataupun bertanya harus mengangkat tangan. Itu adalah tata tertib yang kedua. Yang ketiga, kalian harus simak dengan baik, ya, simak dengan baik apa yang disampaikan oleh guru atau teman yang menyampaikan pendapat ataupun mempresentasikan hasil diskusi. Bisa ya? Bisa. Yang berikut, tunggu giliran kalian dalam menyampaikan pendapat. Jadi ketika untuk menyampaikan pendapat, silakan kalian tunggu giliran. Ya, ada yang menyampaikan, maka tolong didengar dulu, nanti selesai teman menyampaikan, baru giliran kita, baru kita yang menyampaikan. Yang berikut, jaga kerapihan dan ketertiban. Untuk supaya pembelajaran ini bisa berlangsung dengan bagus, dengan baik, maka yang perlu dijaga adalah kerapihan dan ketertiban. Supaya kenyamanan belajarnya ada. Ya, pengetahuan yang masuk ke dalam otak kita ini butuh kenyamanan kita, butuh kebersihan di dalam kelas. Bisa? Bisa. Selanjutnya, ini adalah pertemuan kita yang ketiga tentang pertumbuhan ekonomi. Tentunya sebelumnya kalian kan telah menerima materi tentang pendapatan nasional. Adakah yang masih ingat tentang pendapatan nasional? Ada yang masih ingat? Ya, Adrian, silakan. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Oke, baik sekali. Berikan aplaus kepada. Masih ada lagi? Ada yang masih ingat tentang pendapatan nasional? Ada yang masih ingat? Ada?
yang masih ingat? Oke, yang berikut. Di dalam pendapatan nasional kan kita belajar tentang konsep pendapatan nasional. Kita kan sudah belajar tentang konsep pendapatan nasional kan? Di dalam konsep pendapatan nasional ada yang disebut sebagai gross national product. Ada yang masih ingat tentang gross national product? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Gross national product. Ya. Tadi sudah disampaikan tentang pendapatan nasional. Sekarang adalah gross national product. Olivia, masih ingat? Ya, silakan Olivia. Gross national product adalah jumlah seluruh produk barang dan jasa suatu negara dalam satu tahun yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara atau nasional, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Iya, jadi jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh kemudian satu negara yang dihasilkan dalam periode tertentu. Oke, berikan aplaus kepada Olivia. Yang berikut, ya, kita sudah belajar tentang pendapatan nasional, gross domestic product, ya. Hari ini kita belajar tentang pertumbuhan ekonomi. Kira-kira menurut kalian apa kaitannya pendapatan nasional dengan pertumbuhan ekonomi? Ada kaitan tidak? Ada. Kaitannya apa menurut kalian? Apa kaitannya menurut kalian antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan nasional kemudian gross domestic product? Pendapatan nasional tadi Adrian sampaikan seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu. Kemudian gross domestic product adalah seluruh produk yang dihasilkan. Tadi disampaikan oleh Olivia. Nah, sekarang kita belajar tentang pertumbuhan ekonomi, ya, di dalam satu negara. Nah, ketika kalian sudah menyampaikan pendapat tadi, maka ada kaitan tidak? Menurut kalian ada kaitan. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan belajar tentang pertumbuhan ekonomi, di mana akan ada kaitan atau tidak nanti akan lebih jelas dalam materi kita. Oke, sekarang yang berikut adalah manfaat dalam mempelajari materi kita ini. Ya. Apa manfaatnya ketika kita mempelajari materi tentang pertumbuhan ekonomi? Manfaatnya adalah ketika kalian selesai mempelajari materi ini, maka kalian akan dapat memahami permasalahan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sekitar kita dan bagaimana cara mengatasinya. Karena ingat, kita ini hidup di dalam satu negara. Ada kalanya kalian pasti merasakan kan? Kadang harga minyak naik, kadang harga minyak turun. Oh? Itu adalah satu keadaan yang terjadi di negara ini. Ketika hari ini kalian mempelajari pertumbuhan ekonomi, ketika terjadi satu permasalahan, maka kalian akan memahami, oh, negara kita pertumbuhan ekonominya lagi meningkat, atau negara kita pertumbuhannya lagi menurun, minus atau kata lain. Sehingga kalian juga akan tahu bagaimana cara mengatasinya. Karena di kelas 1 sebelumnya kalian sudah pelajari yang namanya kelangkaan biaya peluang, pasti kalian sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Oke, yang berikut adalah tujuan pembelajaran. Apa tujuan? Selain manfaat, tujuan pembelajaran kita adalah setelah peserta didik mempelajari materi ini, maka kalian akan dapat memahami, ya, menjelaskan, menghitung, menganalisis dan menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi serta cara mengatasinya melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning. Dengan apa? Dengan rasa ingin tahu, ya, dengan penuh tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran. Kemudian yang berikut langkah-langkah pembelajaran. Nanti ini adalah langkah-langkah pembelajaran ke depan.
yang akan nanti kita lalui bersama. Itu yang pertama, kalian atau peserta didik akan menyimak video yang ditayangkan oleh guru. Jadi kalian saya minta sebentar ada tayangan video disimak dengan baik. Kemudian yang berikut adalah membentuk 4 kelompok diskusi. Sebagaimana pelajaran sebelumnya, ya, saya selalu membentuk kelompok diskusi. Kemudian yang berikut adalah mengumpulkan informasi dari tayangan video dari berbagai sumber, ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Jadi setelah kalian menyimak video, pasti kalian akan menemukan berbagai macam permasalahan. Maka kalian akan mengumpulkan permasalahan itu, ya, atau mengumpulkan informasi data, ya, dari berbagai sumber untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Kemudian setelah kalian berdiskusi tentang berbagai macam sumber informasi, maka kalian akan sebentar mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Bisa ya? Langkah-langkah sudah bisa dipahami? Bisa dipahami langkah-langkahnya ya? Nah, sekarang kita masuk kepada materi. Saya minta kalian perhatikan dengan baik. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Maka saya minta kalian perhatikan dengan baik. Apa gambar yang ditampilkan di sana? Tumbuhan. Kalian perhatikan ada tumbuhan dari pot pertama, kedua, dan ketiga. Ada tidak perubahan yang terjadi pada pot yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat? Ada. Apa ciri-ciri perubahan yang terjadi di dalam pot itu? Apa? Saya minta satu-satu. Ada yang bisa? Iya, Olivia. Bertambah daun beserta bertambah tinggi kemudian. Iya, jadi benar sekali. Yang kita lihat adalah yang bertambah daunnya. Terus apa lagi? Tingginya bertambah. Berarti semakin tinggi, semakin bertambah daunnya. Ciri-cirinya adalah ada proses perubahan yang kalian sampaikan tadi, semakin tinggi, berubah juga dengan bertambah daunnya. Ya. Itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan adalah perubahan fisik atau kondisi. perubahan Fisik atau kondisi. Ada yang lain? Saya Olivia. Hari ini Olivia terus. Ada yang lain? Iya, silakan. Kartika. Adalah proses perubahan kondisi fisik yang dialami. Apa proses pertumbuhan? Fisik, kondisi fisik maupun fisik maupun. Oke. Jadi Kartika menyampaikan pertumbuhan adalah proses perubahan secara fisik. Artinya tampak di tumbuhan bahwa ketika semakin tinggi, jadi ada proses perubahan di dalamnya. Ya, baik secara fisik tadi disampaikan. Ada lagi selain perubahan secara fisik, apa lagi? Ada yang bisa kembali menunjukkan tentang pertumbuhan? Oke, Olivia atau yang lain ada? Yang laki-laki? Adrian? Aswad? Oke, jadi disampaikan tadi pertumbuhan adalah proses perubahan. Tadi kata Kartika secara fisik. Dengan tampak pada tumbuhan yang Anda lihat, ya, bahwa di pot 1 ketika di pot kedua ada perubahan ya. Dengan ciri-cirinya adalah Bertambah daunnya semakin tinggi pohonnya. Itulah yang kalian sebut dengan pertumbuhan. Oke, sekarang kita kaitkan dengan
pertumbuhan ekonomi. Artinya ketika kalian melihat tanaman dikatakan tumbuh, dikatakan pertumbuhan, ada proses perubahan di dalamnya. Sekarang kita pelajari adalah ekonomi. Ketika dikatakan pertumbuhan ekonomi, maka apa itu pertumbuhan ekonomi? Jika dikaitkan dengan gambar yang ada. Sementara kalian tahu, dikatakan ekonomi selalu dikaitkan dengan apa? Apa? Uang. Oke, bagus. Uang. Apa lagi? Pendapatan. Iya. Berarti ketika terjadi pertumbuhan ekonomi atau di dalam tumbuhan terjadi pertumbuhan, maka bertambah daunnya. Ya. Tinggi fisiknya. Kalau dikaitkan dengan ekonomi, berarti apa yang bertambah? Oke, pendapatan ekonomi. Oke, sampai di sini ada yang sudah bisa menyimpulkan pertumbuhan ekonomi? Olivia? Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah pendapatan yang bisa digambarkan dengan uang dan ditandai dengan bertambahnya pendapatan nasional. Iya. Sekali lagi berikan aplaus untuk Olivia. Terus berpendapat. Jadi pertumbuhan ekonomi tadi kata Olivia adalah ya proses yang ditandai dengan bertambahnya pendapatan nasional. Ada lagi? Bisa ada yang lain? Rena? Ada yang bisa lagi selain Olivia tentang pertumbuhan ekonomi? Dengan gambar yang tadi kalian saksikan, kalian sudah sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah terjadi proses perubahan ditandai dengan bertambahnya daunnya, bertambahnya fisiknya. Jika dikaitkan dengan ekonomi, tadi kalian sampaikan bahwa ekonomi itu selalu dikaitkan dengan masalah uang dan masalah pendapatan. Sementara kita pelajari pertumbuhan ekonomi, maka dengan gambar yang kalian saksikan tadi, maka pertumbuhan adalah segala proses perubahan yang terjadi. Dikaitkan dengan ekonomi, maka segala proses perubahan dengan ditandainya bertambahnya pendapatan nasional. Oke. Jadi saya kira kalian bisa pahami ya. Saya sekali lagi, pertumbuhan ekonomi adalah terjadi proses perubahan keadaan ekonomi yang ditandai dengan bertambahnya pendapatan nasional atau yang disebut sebagai gross domestic product. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa mempelajari materinya di modul yang sudah saya sampaikan kemarin. Modul. Terus saya berikan modul. Ini adalah modul yang bisa kalian lihat. Ini modulnya, kembali ke ini modulnya. Kalian bisa lihat modul dengan tautan yang tadi. Nanti akan saya kirimkan tautannya. Ayo. Ini modulnya. Dalam modul pertumbuhan ekonomi. Di dalamnya sudah jelas. Ini peta konsepnya. Di dalam modul kalian akan mempelajari tentang definisi pertumbuhan ekonomi. Ya, selain gambar yang kalian sudah sampaikan, definisi yang kalian sampaikan, maka lebih jelasnya akan kalian bacakan di modul ini. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pertumbuhan ekonomi. Kenapa pertumbuhan ekonomi itu dia bisa tumbuh positif dan bisa tumbuh negatif atau minus? Itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada tentang teori pertumbuhan ekonomi, ya. Ada tentang perhitungan pertumbuhan ekonomi. Bisa kalian baca di modul dengan jelas, ya. Pasti kalian bisa memahami apa yang disampaikan tadi. Ini modulnya. Yang nanti tautannya saya sudah
sudah bagikan dan kemarin juga saya sudah sampaikan kan modulnya. Sekarang kita lanjut di orientasi masalah. Jadi saya minta kalian simak dengan baik ya video yang nanti saya tampilkan di layar. Kemudian saya minta kalian menyiapkan seluruh peralatan ya, untuk mencatat identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah yang nanti kalian dapatkan ketika kalian menonton video. Bisa? Kan kalian kan suka menonton. Sekarang kalian akan menonton dan menyimak dengan baik videonya. Bukunya yang lain, dan kita siapkan bukunya. Ya. Bukunya disiapkan. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sekarang saya minta simak dengan baik ya videonya. Karena kebetulan juga speakernya kecil, maka saya minta kalian simak dengan baik. Catat apa saja yang Anda temukan di dalam video. Ada dua identifikasi masalah yang nanti kalian catat. Ya. Yang pertama adalah apa permasalahan yang kalian temui di dalam video ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kalian akan mencatat bagaimana cara mengatasinya setelah kalian menemukan permasalahan ini. Bisa ya? Oke, saya minta diperhatikan untuk video ini. Mudah-mudahan dari ini bisa lancar. Apa yang harus dilakukan agar kejadian ini tidak terlalu dalam dan tidak berlangsung? Untuk membahasnya, kita sudah berada yang status peluang bisnis kasol apa bisnis. Ada juga ekonom senior Indef dan ketua dewan pakar Partai Amanat Nasional Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak Ganjar. Saya ke Pak Justinus sebelumnya. Ganjar ya Pak Justinus, jadi ini kita semua melihat ini tapi secara spesifik. Apa saja yang sebenarnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini minus lebih dari 5%? Ya, kalau kita lihat hampir semua faktor pembentuk kita itu misalnya konsumsi rumah tangga turun sampai lalu government spending turun inflasi juga turun dengan 8,8%. Memang konsumsi membuat ekonomi tumbuh kita memiliki dari anggaran pertumbuhan ekonomi juga terdampak. Ini kelihatan dari beberapa bulan, yaitu kelihatan dari makanan rumah. Betul-betul kami dapat belum juga terkiri karena masih fokus di anggaran fokus anggaran sampai Ini kan kita belum sebagai hasil penuh karena baru satu bulan ya di bulan 2 tahun 2020. Intinya adalah bagaimana supaya nanti di bulan 3 tahun 2020 tidak semakin dalam lagi. Apa kira-kira yang saat ini akan dilakukan oleh pemerintah supaya kita tidak semakin terpuruk jadi benar-benar resesi?
Yang pertama, yang kedua, saya mau jadi kita memproduksi dengan ekonomi ya pandemi merupakan tentunya nanti ekonomi akan berjalan banyak tapi tidak banyak efeknya dan ini bukan authority atau bukan juga ini berdasarkan studi yang dilakukan oleh teman-teman yang bekerja di DPR, bekerja di MIT, Pak itu yang melakukan kita itu bukan bekerja di DPR, bekerja di MIT, bekerja di itu ada berdasarkan pengalaman 10 tahun sebenarnya kepada orang-orang di Amerika yang cepat melakukan rapid itu yang ini kemudian kemudian yang kedua dari kajian perhitungan terhadap itu waktunya Amerika itu kalau penanganan pandeminya itu gagal penanganan itu jatuhnya output, jatuhnya investasi, jatuhnya imunisasi dari kapasitas industri itu bisa 2 kali lipat dibandingkan kalau dia lakukan penanganan yang benar ya. Dan penanganan yang benar itu memang pada saat pertama bisa dilakukan lockdown dan PSBB tapi dengan ada tambahan tracing dan tambahan penanganan tapi betul-betul itu memang akan membuat itu belum dalam ya. Tapi kemudian dia akan dalam seperti akan lebih beribad mempunyai PKP ya. Tapi kalau tidak PKP itu ada hubungan dan panjang sekali di bawah itu buktinya juga ada kita melihat dia pada negara Asia tapi tidak belum sekali ekonominya drop kemudian bisnisnya tadi mas kemudian kasusnya bagus ketika punya kontrol dan sekarang itu turunnya bisa Baik, tanggapan dari Pak Yusuf sampai disampaikan sama saudara dan pengalaman tetap sama. Oke, udah ya. Saya kira kalian bisa sudah menyimak videonya. Walaupun mungkin pikirnya kurang bagus, tapi kalian sudah bisa menangkap permasalahan yang telah disampaikan di dalam tayangan video tadi. Jadi sekali lagi saya ulangi, ada 2 yang harus kalian identifikasi. Yang pertama adalah apa permasalahan ya, di dalam tayangan video tadi terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah bagaimana cara mengatasinya. Jadi setelah kalian menemukan permasalahannya, yang kedua adalah kalian akan mencari bagaimana mengatasi masalah tersebut. Ini berikut. Nah, ini kalian nanti saya bentuk ke dalam kelompok. Yang pertama buat 4 kelompok. Karena kebetulan ini jumlah siswanya 20 orang, maka satu kelompok berjumlah 5 orang. Kebetulan tempat duduk juga di sini tersedia ya, kurang lebih 4 ini. Jadi mudah saja untuk mengatur kelompoknya. Jadi saya minta yang depan ini adalah kelompok 1 dan yang berikut kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Kelompok 1 dipimpin oleh Olivia, kelompok 2 Nabila Ridwan ya, kelompok 3 Lina Amin, kelompok 4 ya Kartika. Oke, silakan yang berikut kalian identifikasi permasalahan secara berkelompok. Jadi kalian mendiskusikan permasalahan tadi secara kelompok. Kan tadi mungkin masing-masing akan
menemukan permasalahan masing-masing. Nah, dengan masing-masing yang kalian temukan itu kalian diskusikan. Ya, bisa ya? Kemudian setelah kalian mendiskusikan, maka sebentar kalian akan mempresentasikan hasil diskusi. Jadi saya minta kalian tunjuk satu perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya atas permasalahan yang kalian temukan. Bisa ya? Bisa. Oke, sekarang saya minta, tentu kelompoknya mungkin ini diskusinya kurang ini, dan saya minta mungkin ada yang bisa yang di belakang, nanti bentuk saja bundaran, ada yang bisa duduk di belakang, jadi saling menghadap. Ya, bisa? Bisa kan? Atau tempatnya sempit? Bisa? Bisa Pak. Silakan boleh. Yang lain mungkin menyesuaikan. Mungkin bisa di depan ini. Silakan dibentuk diskusi, kelompok diskusi. Biar lebih bagus hasil. Untuk yang lain bisa di depan. Jadi silakan kalian diskusikan permasalahan yang ditemukan tadi. Silakan didiskusikan apa saja permasalahannya. Kalian kumpul berbagai informasi yang kalian dapat, ya. Jadi dari berbagai teman-teman ini kalian kumpulkan informasinya. Kalian juga bisa melihat informasi atau mendengar informasi dari berbagai sumber. Ya, kalian bisa diskusikan. Saya kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan hasil diskusi, hasil identifikasi masalah. Jadi saya berikan waktu 15 menit ya untuk mendiskusikan hasil identifikasi masalah yang ditayangkan lewat video tadi. 15 menit. Bisa ya? Nomor 1 kreasi dan kreasi ada berbagai kalian harus mendiskusikan apa saja. Misalkan Rizky mendengar apa, terus Olivia, Reza, itu juga umur, maka didiskusikan. Itulah yang menjadi kesimpulan kelompok. Terus kelompok 2 juga begitu. Jadi apa yang didengar oleh misalkan bisa Nabila, apa itu, kemudian Inaya, itu bisa didiskusikan sehingga menjadi satu kesimpulan daripada kelompok. Itu kelompok bisa, jadi berbagai macam permasalahan yang terjadi. Apa saja permasalahan yang terjadi? Masing-masing dijual, ya. Misalkan mungkin mendengar apa, aswar, terus apa namanya, dia, Rena, terus gila. Itu mendengar berbagai macam permasalahan, maka kalian diskusikan apa saja permasalahan yang kalian ini. Kemudian yang kedua, cara mengatasi, ya. Bisa?
Ini lengkapkan. Jadi kalian masing-masing menyimak, ya, hijau kan? Setelah kalian menyimak, masing-masing menyampaikan apa saja yang didengarnya, permasalahan apa saja yang kalian identifikasi. Terus yang berikut, bagaimana cara mengatasinya. Apa saja yang kalian temukan permasalahannya, sehingga itu kalian diskusikan bagaimana cara mengatasinya menurut kelompok kalian. Bisa? Saya semua bisa 15 menit. Saya berikan waktunya. Jadi saya mempresentasikan pertama yaitu kelompok 1, terus kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4.
Oke, 2 menit lagi ya.
3 menit. Oke, 2 menit. Kelompok 4. Oke, selesai ya. Jadi sebelum kalian presentasi, perhatikan. Yang pertama, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang saya berikan tadi selama 15 menit. Presentasi dimulai dari kelompok 1 dan seterusnya. Yang berikut, kelompok lain menyimak dengan baik ya hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok yang bertugas. Kemudian berikut, berilah tanggapan atau ketika ada tanggapan yang ingin disampaikan, silakan kalian sampaikan tanggapan kalian atas hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok lain. Ya, jikalau ada, maka silakan berikan tanggapan. Karena masing-masing mengidentifikasi masalahnya masing-masing, kan? Oke, sekarang bisa ya? Oke. Sekarang masing-masing kelompok sudah bisa menentukan siapa yang bertugas untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Kelompok 1 sudah? Siap? Siap. Oke, kelompok lain saya minta menyimak ya presentasi dari kelompok 1. Dipersilakan. Kelompok 1 berdiri. Berdiri. Satu orang yang mewakili silakan berdiri
menyampaikan hasil diskusi kelompok. Silakan. Yang kelompok yang lain meminta Anda menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh kelompok lain. Bisa kelompok lain menyimak ya apa yang disampaikan. Silakan. Sebelumnya selamat siang. Siang. Saya dari kelompok 1 atas nama Lutfi Suruh akan membacakan hasil dari diskusi kami mengenai video yang telah ditampilkan oleh Bapak Fadli di pertemuan. Ya, masalah yang kami dapatkan yaitu konsumsi rumah tangga menurun, aktivitas berhenti, dan pendapatan tenaga kerja menurun. Ya, cara mengatasi: 1. Memberikan bantuan sosial kepada setiap warga dan memberikan lowongan pekerjaan bagi para pengangguran dengan gaji minimal 5 juta. Dan dengan cara mengatasi aktivitas berhenti, yaitu dengan melakukan segala pekerjaan dari rumah dari jalur internet dengan apa yang tersedia di rumah, misalnya gadget dan jaringan wifi yang ada. Ya, itu hasil diskusi kami. Saya berikan saya mohon maaf jika ada teman-teman yang ingin menanggapi hasil diskusi kami di sini. Oke, silakan kita berikan aplaus. Oke, dari kelompok lain ada yang memberikan tanggapan? Ada? Ada kelompok lain yang memberikan tanggapan? Tadi disampaikan bahwa ternyata pada tahun 2020 ini pertumbuhan BUMDes diakibatkan dengan permasalahan tadi, ya, konsumsi menurun, ya, aktivitas kredit. Cara mengatasinya adalah bagaimana pemerintah ini menyediakan lapangan kerja dan itu paling tidak minimal penghasilan masyarakat itu 5 juta. Ada yang menanggapi? Ada atau tidak? Ya. Oke. Tidak ada. Berikut kelompok 2 untuk mempresentasikan materi mereka. Silakan siapa yang bertugas. Kelompok lain saya minta simak dengan baik dan bila perlu berikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok yang lain. Silakan. Kelompok 2. Silakan untuk menyampaikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih telah memberikan waktu kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami tentang permasalahan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, apa permasalahan pertumbuhan ekonomi? Yaitu 1. Konsumsi rumah tangga yang menurun. 2. Transportasi menurun. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara penanganan COVID. Dengan adanya penanganan COVID, maka konsumsi rumah tangga yang awalnya menurun dan transportasi yang awalnya juga menurun akan meningkat. Maka dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang awalnya menurun akan menjadi lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Itu saja jawaban yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Oke, berikan aplaus kepada kelompok. Ternyata ada juga perbedaan dalam permasalahan yang ditemukan. Mungkin selain kelompok 1 dan kelompok 2, saya yakin dan percaya mungkin ada permasalahan lain yang akan ditemukan di dalam kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, ada dari kelompok lain, ada yang memberikan tanggapan. Kelompok 4 ada yang memberikan tanggapan? Ada? Ada? Oh iya, silakan Olivia Suhu. Ya. Bagus sekali ya. Ada yang memberikan tanggapan? Silakan Olivia. Berdiri. Ya, sebelumnya
Saya dari kelompok 1 ingin menanggapi hasil dari diskusi teman-teman dari kelompok 2. Ya, apa hubungan transportasi dengan keadaan perekonomian yang menurun? Iya, silakan. Bagus, berikan aplaus untuk dia. Jadi apa hubungannya transportasi dengan penurunan pertumbuhan ekonomi? Silakan ya, langsung ditanggapi. Menarik ya, apa yang menyebabkan ya hubungannya transportasi menurun dengan pertumbuhan ekonomi kira-kira. Jadi kalian sudah menyampaikan permasalahan soal transportasi. Kalau transportasi menurun, apa yang menyebabkan sehingga berpengaruh juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain kelompok 1 ada kelompok lain yang bisa menanggapi apa yang disampaikan tadi sambil kita menunggu jawaban yang disampaikan oleh kelompok 2. Silakan langsung saja ditanggapi dulu. Kalian apa sih yang hubungannya? Kalian transportasi menurun, ya? Itu apa yang akan mengakibatkan? Nah, silakan kalian ada yang disampaikan, silakan. Tidak apa-apa. Ya, sampaikan apa yang menurut pemahaman kalian terkait dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi yang kalian sampaikan karena menurunnya transportasi atau terbatasnya transportasi. Sambil menunggu jawaban, ada kelompok lain yang menanggapi. Ada? Silakan. Kelompok ini menarik ya, ini pertanyaan yang menarik. Dan itu saya kira ini jawabannya adalah kalian salah satu bagaimana mengatasi juga. Coba kalian perhatikan di kehidupan sehari-hari. Hari ini misalkan kalau misalkan transportasi tidak berjalan, apa yang akibatnya ketika hari ini transportasi macet? Coba kalian pikir di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hari ini transportasi macet tidak berjalan, apa yang berdampak terhadap perekonomian kita? Ini kan terkait dengan pandemi COVID kemarin, ya, tahun 2020. Nah, pertanyaan apa hubungannya ketika di dalam pertumbuhan ekonomi? Mulai semua merasakan kemarin kan bagaimana ya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 kita saksikan semua. Dan ini saya lihat tadi salah satu yang menurun pertumbuhan ekonomi karena macetnya transportasi atau turunnya transportasi. Oke, silakan kalian bisa menyampaikan atau ada kelompok lain bisa silakan disampaikan sesuai dengan pemahaman kalian. Apa yang kalian dapatkan? Silakan. Apa menurut kalian hubungannya? Jadi pertanyaan Olivia Oke, silakan disampaikan.
Ada? Oh ya, silakan. Saya mau tanya dengan yang tanggapan dari Om Zedulang. Iya, silakan. Mohon disuruh diulangi apa yang tanggapannya. Apa hubungan Berdiri. Apa hubungan transportasi dengan keadaan perekonomian yang menurun di Indonesia? Atau kelompok lain yang bisa menjawab tanggapan dari Olivia Suruh. Kelompok lain bisa? Ada yang bisa membantu menjawab dari kelompok 2? Silakan. Ya, silakan saja apa yang kalian temukan, silakan disampaikan. Sampaikan saja. Atau kelompok lain bisa? Ada yang bisa membantu kelompok 2, kelompok 4, ketika ya. Ada yang bisa menyampaikan? Kelompok 4. Bisa menyampaikan? Silakan disampaikan. Sampaikan saja apa yang menjadi hasil temuan kalian. Oke, disampaikan. Kemudian, silakan disampaikan. Dan waktu kalau kita waktu nanti ada presentasi kelompok lain. Silakan disampaikan. Oke, hari ini masih lama, kita lanjut ke kelompok 3 untuk menyampaikan permasalahan mereka. Silakan kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 atas nama Asa Firman menyampaikan permasalahan kami, yaitu konsumsi rumah tangga yang menurun. Dan cara mengatasinya adalah dengan cara Kelompok lain, terakhir. Coba silakan. cara mengatasinya adalah dengan cara membuka usaha atau bekerja untuk mendapatkan hasil pendapatan konsumsi rumah tangga, yaitu seperti air, beras, dan konsumsi rumah tangga lainnya. Baik, itulah seluruh permasalahan kami. Jika ada salah, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah permasalahan yang mereka temukan. Yaitu terkait namanya konsumsi rumah tangga. Ada yang ditanggapi? Kelompok lain ada yang menanggapi? Terkait dengan presentasi kelompok 3. Belum ada? Kita lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Selamat siang. Silakan kelompok lain perhatikan dari Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Hatiku. Perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami dengan judul konsumsi rumah tangga rendah. Permasalahan pertumbuhan ekonomi dengan cara mengatasi. Dan judul konsumsi rumah tangga rendah. Cara mengatasinya contohnya adalah di dalam musim pandemi COVID-19. Dalam musim pandemi, kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Maka dari itu bisa jadi pemerintah akan memberikan bantuan. Dengan bantuan ini kebutuhan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif akibat perkembangan. Terima kasih, itulah hasil diskusi kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilakan.
Oke, berikan aplaus untuk kelompok. Silakan kelompok lain, ada yang ditanggapi? Ada yang menanggapi dari permasalahan yang disampaikan? Tidak ada yang menanggapi? Ada? Silakan berikir. Saya kasih waktu. Semuanya selamat siang. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin tanya. Faktor-faktor apa saja yang dapat membantu proses konsumsi ekonomi agar tidak menurun? Faktor-faktor apa saja yang bisa membantu agar bagaimana konsumsi tidak menurun? Itu pertanyaan dari Faktor-faktor apa saja yang dapat membantu proses konsumsi agar tidak menurun? Oke, sekarang kelompok 2 tampil menunggu jawaban. Kelompok 2 sudah ditemukan jawabannya? Sudah. Oke, kita sambil menunggu kelompok 4 untuk ini, kita kembali kepada kelompok 2. Apa hubungannya antara transportasi yang menurun dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, saya menjawab tanggapan dari Olivia. Apa hubungan transportasi dengan keadaan perekonomian yang menurun di Indonesia? Transportasi dan keadaan perekonomian yang menurun memiliki keterhubungan. Contohnya, misalkan pada hari kita ingin pergi bekerja menggunakan alat transportasi pribadi maupun umum, tetapi di perjalanan terjadi macet. Karena macet, kita tidak dapat ke tempat kerja, sehingga akhirnya gaji kita per bulan dipotong. Hal ini mengakibatkan perekonomian kita menurun, karena jika seseorang butuh bekerja, kita harus menggunakan alat transportasi agar bisa bekerja dengan baik. Oke, kita aplaus dulu. Baik, saya lihat bisa dipahami. Jadi transportasi menurut kelompok 2 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan apalagi kemacetan. Ya. Kerja menunggu waktu, lagi mereka macet, ya. Mereka tidak mampu disiplin terhadap waktu, bisa juga berkonsekuensi terhadap misalkan upah mereka dipotong. Ya. Ketika upah menurun, berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Oke, kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 atas nama warga seluruh dengan judul dengan bunyi pertanyaan, faktor-faktor apa saja agar bisa membantu proses konsumsi agar tidak menurun, yaitu memberikan bantuan seperti beras, minyak kelapa, telur, gula, susu, dan sembako lainnya. Dengan bantuan ini kebutuhan manusia semakin meningkat. Lebih baik itulah jawaban yang telah kami berikan. Oke, berikan aplaus. Apa yang kalian masalah pertumbuhan. Jadi pada intinya tadi di dalam tayangan video adalah terkait dengan pada tahun 2020 COVID-19 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak selamanya pertumbuhan ekonomi itu berjalan positif. Sebagaimana tumbuhan yang kalian lihat, ada tumbuhan yang tumbuhnya bagus, ada terkadang tumbuhan juga tumbuhnya tidak bagus. Ya, ada berbagai macam faktor yang pasti berpengaruh menjadi penyebab di dalam pertumbuhan itu. Sebagaimana juga pertumbuhan ekonomi, ada faktor sumber daya alam ya yang tidak mendukung, ada faktor ya sumber daya manusia ya, alat produksi
produksi, kemampuan produksi itu bisa menyebabkan ya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Tadi sudah disampaikan berbagai macam permasalahan. Yang pertama adalah menurunnya konsumsi rumah tangga. Ini akan mengakibatkan lemahnya pertumbuhan ekonomi atau minus pertumbuhan. Kenapa? Ketika masyarakat kalau daya beli kurang, orang kurang membeli, pasti berdampak pada pendapatan pengusaha. Ketika pengusaha pendapatannya menurun, pasti akan berpengaruh terhadap sumber pendapatan yang ada di negara. Karena ketika pengusaha tidak pendapatan menurun, ya, pasti berpengaruh terhadap pajak yang mereka sumbangsi terhadap pemerintah. Maka bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Transportasi, apa hubungannya tadi? Transportasi pasti punya hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika kalian bayangkan kembali terjadi ya COVID-19, ini kan akibat daripada salah satunya adalah COVID-19 kendaraan. Maka semua aktivitas macet, transportasi tidak bisa berjalan. Orang ya tidak bisa kemana-mana, pasti akan melumpuhkan ekonomi, ya, suplai distribusi barang lumpuh, maka akan mengakibatkan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi seluruh permasalahan kalian sampaikan tadi itu adalah bagian faktor penting dalam mempengaruhi turunnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Oke, sampai di sini ada belum dipahami tentang pertumbuhan ekonomi? Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang kita pada tahap kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan permasalahan yang tadi sudah diskusikan. Ada yang bisa disimpulkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ada? Ada yang bisa? Ada? Ada yang bisa simpulkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi? Ada? Ada Pak. Silakan. Iya. Baik, kami memahami bahwa ternyata tidak semua kegiatan ekonomi berjalan secara positif, tetapi ada negatifnya juga. Iya, berikan aplaus terhadap. Betul. Jadi kesimpulannya bahwa tidak semua pertumbuhan ekonomi bisa berjalan positif. Bisa saja pertumbuhan ekonomi bisa berjalan negatif. Oke. Jadi sampai sejauh ini kalian sudah bisa pahami, saya yakin dan percaya pertumbuhan ekonomi ya. Jadi dari permasalahan tadi kira-kira apa yang kalian dapatkan di dalam materi ini? Ya, silakan. Ada? Olivia, silakan. Terjadi proses perubahan ekonomi suatu negara baik untuk positif maupun negatif. Iya. Berikan aplaus untuk Olivia. Ini aktif betul terhadap materi. Jadi betul apa yang dapat dikalian ternyata di dalam kehidupan negara ini ternyata pertumbuhan ekonomi itu tidak berjalan terus. Ada yang berjalan negatif dan nah sekarang ini kesimpulan dari materinya. Yang pertama bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah ya diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi. Sebagaimana tumbuhan tadi ya semakin tinggi maka semakin banyak dan pasti semakin meningkat kapasitas produksinya. Ditandai dengan apa tadi kalian sampaikan? Kenaikan pendapatan nasional. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, ya akumulasi modal, tenaga manajerial dan organisasi produksi, ilmu pengetahuan dan teknologi, enam faktor politik dan administrasi pemerintah, dan yang ketujuh adalah aspek sosial budaya. Kemudian di dalam teori pertumbuhan ekonomi ada teori klasik, ada teori neoklasik, ada teori historis. Kemudian pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, ya, misalnya untuk ukuran nasional yaitu gross nasional product atau gross domestic product, bagaimana kalian sampaikan tadi. Yang tahun sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Berikut, nah ini untuk tindak lanjut dalam materi ini, maka ada penugasan untuk kalian ya. Jadi kalian kerjakan tugas
melalui LKPD yang telah Anda terima. Nanti kemudian baca dan simak dengan baik ya. Langkah-langkah mengerjakan LKPD-nya. Ini dari lembar kerja peserta didik. Terus ini tautan di bawah ini. Jadi LKPD-nya nanti akan saya kirim lewat grup WA, lewat tautan berikut ini. Jadi kalian membuka, membaca dengan baik apa yang akan nanti menjadi tugas yang dikerjakan oleh kalian. Berikut materi hari ini tentang pertumbuhan ekonomi, maka untuk materi selanjutnya adalah tentang pembangunan ekonomi. Oke, terima kasih untuk pembelajaran proses materi berikutnya. Maka kita tutup dengan doa. Ya, saya minta ada satu perwakilan yang membaca doa dulu. Ya, Aswar. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dengan berakhir berdoa maka berakhir pertemuan kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.